Allah menyampaikan yauma la yanfa', di saat itu, suatu hari saat itu dalam sakaratu mal harato benda yang dicari salamuiko siang malam pagi sore bantiang tulang peras keringat, la yanfa', tidak bermanfaat, wala banun, termasuk anak. Allah yang menyampaikan itu. Yauma la yanfa' wala banun, anak tidak bermanfaat, paling kancang manangi atau berdoa. Yang bermanfaat di kala itu illa, kata Allah, kecuali biqalbin salim. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali pada malam hari ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berkat izin dan rahmat Allah, kita bisa berkumpul di rumah duka mencalian mukonan sabak hatinan rusuh dalam rangka bertakziah. Mudah-mudahan kedatangan kita bersama bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Lurah Kelurahan Pampangan, ya Pak ya, beserta staf-staf beliau. Yang sama kita hormati Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat, angku-angku, nenek mama, nan gadang basa batuah, wa ibarat kayu gadang di tengah kutu, babatang badahan taguk, barantiang badaun rimbun, babuongoh babuah labe. Yang kami muliakan alim ulama, cadik pandai suluh bendang dalam negari, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito, tagak nanggiloh jo pituah, duduk nanggiloh jo kitab. Seterusnya kaum ibu, bundoh kanduang, limpapeh rumanan gadang, bun purwak pegangan kunci sumara dalam kampung hiasan dalam nagari. Seterusnya para pemuda sebagai pari pagah, ledah pemuda kau, oleh prinsip pemuda di alam Minangkabau, pari pagah dalam nagari, pamagah korong jakampuang, panjapui nan jauh, panjalang nan daki, pamikuh nan bari, panyinjang nan dingan. Seterusnya para pemudi sebagai bunga suntiang harapan dalam negari dan keluarga yang dalam berduka. Semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan, dan semua itu adalah atas biiznillah kekuasaan Allah. Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah, alhamdulillah kita banyak hadir dari tokoh masyarakat. Tentu kita merasa kehilangan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Beliau adalah orang baik, sebagai yang dituakan, sebagai penggerak,
dan semua itu kita berharap semoga menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah, kita tidak lama-lama karena hari lah mulai wanzu malam. Bicara masalah kematian atau maut, kita ini adalah satu bagaikan berlayar di atas lautan. Kata Imam Al-Ghazali, pulau yang akan kita tuju, lay terang apa yang tuju? Lay, pulau yang akan kita tuju sangat jauh sekali, sementara lautan yang kita harungi sangat dalam. Maka persiapkanlah, perbanyaklah bekalmu. Baka menurut awak. Nah, gitu. Bekal yang baik itu adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, jadi oleh sebab itu hadirin, kita ini adalah masih berada di alam yang keempat. Kita lihat. Satu, kita berada di alam ruh. Berapa wallahu alam, kita tidak tahu. Berapa lama kita di alam ruh, kita tidak tahu. Itu rahasia Allah. Orang-orang yang belum lahir sampai sekarang masih berada di sono. Jadi sono, di situ. Nah, gitu. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang bahasa Minang aku bercampur-campur saja. Kan apa Bu? Satu. Yang kedua, kita berada di alam yang namanya, kita pindah. Jadi dari alam ruh, alam iradat, kehendak Allah. Allah berkehendak atau tidak. Yang ketiga, alam rahim 9 bulan. Pada Bu? Nah, itu ibu-ibu yang tahu tuh. Ambo tidak pernah hamil. Itu tidak tahu mana ada informasi sebaru. 9 bulan, 10 hari. Bisa capek, bisa lambe. Kalau zaman kini ku bisa dipesan kadang. Ingin dima tampe tanggal baranda dima bisa, tapi dipari dibalah gitu. Bisa. Berapa lama kita di alam rahim itu? Hanya 9 bulan 10 hari ratu-ratu. Mau ndak mau keluar. Jadi ndak ada yang bertahan lama ada. Udah sampai 2 tahun dalam baru ibu. 2 tahun itu lah berjanggui keluar nah. Ndak ada. Nah, jadi oleh sebab itu makanya konsep tadi sebenarnya sudah dibacakan itu, wala taqulu liman yuqtalu fi sabil. Janganlah kamu mengatakan orang yang mati, orang yang wafat pada jalan Allah itu mati, bal ahya, akan tetapi hidup. Nah, dalam kajian ilmu tauhid sebenarnya waktu ndak mati doh, berpindah tampi, berpindah alam. Sekarang alam yang keempat, alam dunia. Nah, kok gini kok kah? Padang di Pampangan gini tuh. Alam dunia. Oh baranglah mohnya awak di alam dunia kok. Tergantung haknya Allah. Kita tidak tahu. Yang jalih awak menjalani kehidupan. Hati-hati, kita berada pada episode yang keempat, alam dunia. Mau tidak mau kita akan berangkat lagi. Paling kencang rata-rata kalau standar umur Rasul itu 63 tahun. Melihat kondisi dan situasi, semua itu adalah urusan Allah. Umur barahwak meninggal di matampe sadang manga. Luqman 31-34. Wa mata dari nafsun bi ayin ardin tamut. Usia berapa sadang dima model saja, itu adalah rahasia Allah. Awak tinggal menjalankannya saja leh. Gadang umur lalanjui, lalamu sakit. Tahu-tahu cucunya dulu. Ndak ada sakit-sakit doh.
Jadi oleh sebab itu semua adalah sudah menjadi ketentuan Allah, sunatullah. Beliau yang mandiang nangko almarhumah, umur beliau 70 tahun. Masya Allah. Itu karunia Allah yang sangat berkah sangat besar sekali. Beliau ada meninggalkan anak, meninggalkan cucu. Maka jadilah anak-anak dan cucu-cucu yang soleh dan solehah. Ini salah satu kata Rasul di antara yang tiga itu, idza mata ibnu adam min qata amaluhu illa min thalathin. Kalau meninggal anak cucu Adam, kita ini ingqata'a, kata terputus, terpontong. Kata Sarawak kata itu kan Sarawak pontong tuh, Sarawak putih, terputus. Apanya yang terputus? Kadang sering bertanya, apanya yang terputus? Amu kasih itu. Dulu sewaktu hidup rajin salat duha, tak kala sudah wafat ndak bisa salat duha ledo. Itu terputus itu. Dulu rajin datang ke rumah saji, salat berjamaah, banyak salat lainnya, sering melaksanakan puasa Senin Khamis. Tak kala kita wafat, kita meninggal, ndak bisa kita puasa lagi, ndak bisa salat ke rumah saji ledo. Masjid Baitul Ma'wah. Iya Pak ya? Kalau ada jo setahun yang lewat meninggal pai salat subuh ke situ tuh. Itu hati-hati tuh. Boleh apa tanya tuh? Tanya so beliau langsung. Siawa gitu kan. Mangga kemari. Ndak mungkin, la yumkin terputus. Apa yang ndak terputus kata Rasul? Di antaranya adalah salah satu anak cucu waladun salihun yad'ulah, mendoakan orang tua. Makanya anak yang soleh itu mukaswie ndak harus menjadi guru agama, ndak harus menjadi ustaz, menjadi semacam. Yang penting taat ke Allah dan Rasul, melaksanakan suruh muantian tagah. Kalau di Minang kayak gitu. Saja karajuawa mungkin lain profesi kita. Kalau kita taat kepada Allah, anak yang soleh, kebaikan yang kita lakukan itu tuh ngalir ke orang tua itu. Kita berbuat baik, kebaikan itu ngalir ke orang tua kita. Man sanna fil islami hasanatan. Itu dalilnya tuh. Siapa yang membuat kebaikan, dulu ranggai awak menanamkan kebaikan kepada awak, dilakukan, dilanjutkan oleh anak cucu turunan beliau, kebaikan itu ngalir. Anda do yang membe itu doh. Makanya penting kebaikan itu dilakukan. Nah, kemudian yang kedua termasuk al-ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Konon khabarnya beliau banyak memberikan ilmu yang bermanfaat terhadap anak-anak didik, remaja-remaja, termasuk di Kelurahan Nawa. Masya Allah luar biasa. Jadi yang beliau naman yang nangko almarhumah ibarat bajalan lah sampai ke batih balai lah sampai ke pulau nam punyo datang menjapui nan mananam datang mamebui. Sarahkan ke Allah, ikhlas. Kita harus redho. Tidak boleh tidak redho. Allah marah kalau tidak redho. Dalam hadis kursi Allah menyatakan malam tardo biqadai, sia yang tidak redho atas ketentuanku, ujianku, kadokku. Walam yasbir ala balai, ndak sabar atas balaku, ujianku. Walam yashkur ala ni'mai, ndak syukur atas nikmatku. Apa kata Allah? Fal yakhruj. Itu bahasanya tuh karih itu. Persilakan keluar dari kolam langit dan bumiku. Naudzubillah. Kamu awak kebaik. Aku ranjai. Kabali. Gak ada, semuanya itu hak Allah. Jadi kita ridho, sabar, syukur. Kalau sabar tadi udah dibacakan tadi, innallaha ma'a. Ada kata-kata ma'a di sana Bapak Ibu hadirin. Ma'a itu bahasa ratu. Nah, kalau kajian lama dulu kayak gitu itulah. Bersama.
bersama-sama. Orang yang sabar itu. Nah, jadi oleh sebab itu kita posisi pada alam yang keempat. Jangan terlena, jangan terbuai, jangan menganggap kehidupan dunia ini buat selamanya. Tidak. Innama hadhil hayatad dunya mata'. Kehidupan dunia itu kesenangan sawanta. Lama iyo sampai di mah kerongkongan. Lah tiba di dalam samu saya ke saudara. Onde-onde lepek bugi, onde-onde lancin, martabak, samu saudara bakso, sate, malan sate lo dulu keluar usah pergi. Sama semuanya. Dunia itu sama. Berarti baunya ya. Nah, jadi oleh sebab itu jangan kadang gara-gara dunia tergadailah akidah kita. Gara-gara dunia tergadailah agama kita. Semua agama sama. Contoh. Icik sia semua. Dalam pandangan Allah enggak sama. Tuhan dalam Islam itu, Tuhan kita itu Allah. Memang ada kata-kata Rabbi itu, Rabbi Rabbukum itu Tuhan. Di dalam pandangan kita, umat Islam, Tuhan kita itu Allah. Ada lain daripada itu. Orang Islam mengakui Tuhannya itu Allah. Dalam pandangan Allah, agama itu tidak sama. Kalau tidak akan ada ayat inna dina indallahi Islam. Agama di sisi, di samping tuh bahwa di sisi Allah itu Islam. Jadi kalau sudah beragama Islam kita jangan tergadai gara-gara kepentingan sesaat, kepentingan sebentar, harta, kekayaan, pangkat, jabatan, ndak ada sakayo karun do, selesai yo dehnya. Ndak ada sahebat Fir'aun do. Itu ndak bisa, malahan saperiode, 2 periode, 3 periode, ndak menganggap inyo sebagai Tuhan. Bakuaso salamue bisa menghidup mematikan. Atau Firaun itu. Atau ndak perlu disentuh itu dong. Adik saking hebatnya mati juga jadinya, tenggelam di Laut Merah. Iman juga mengaku juga. Jadi Firaun taubat. Kapan taubatnya? Di Laut Merah. Amantu Rabbi wa Musa wa Harun. Saya iman kepada Tuhan Musa, Tuhan Harun. Siapa Tuhan Musa, Tuhan Harun? Allah. Dia terima kau taubatnya tuh? Tidak. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin, ado saatnya pintu taubat ditutup, ado. Bila tak kala ruh sudah berada di kerongkongan. Sudah kau berarti ya? Hari ini jam 2 leh kok. Kurang 3 jam. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, mari hanya satu-satunya yang menyelamatkan kita amal soleh. Kahfi 110 bagian akhir. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyaman amalan salihan. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah, siapa yang jumpa nanti dengan Allah, yang menyelamatkan dia itu amal soleh. Kalau amal itu anggaplah amal itu cie, baswawai karajo. Nah ini anggaplah ini amalnya cie wah. Bapak Ibu boleh calik kemarin ada. Ini amal nih kerja. Kau dikarek 2. Sakarek nan pertama amal soleh karajona nelo. Sakarek nan ke bawah ko amilus sayyi'ah karajonan buruk. Yang diridhoi Allah itu karajonan nelo, amal soleh itu. Sementara amilus sayyi'ah itu enggak. Nah, hati-hati kita itu. Semua akan dipertanggungjawabkan semuanya. Gak ada ndaknya. Allah telah menyampaikan Al-Quran, Allah telah mengutus Nabi dan Rasul. Ajan sampai awak bakilah-kilah jo, ndak tahu awak ini semacam nanti nyesal nanti di akhirat.
Nah, mungkin kalau ada sajadah di sini, sholat sajadah biasanya Jumat pagi subuh itu. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Andaikan ngerinya kalau kamu lihat orang-orang yang durhaka, orang yang durjana, orang yang tidak mau iman kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah. Dia hanya hidup memakai prinsip hati gote, halal haram hantam taruh, nyolantuang ke sedolah punya orang punya inyo juga. Kadang-kadang bini orang bini yo ke. Sama sedonya. Nanti dia nyesal itu. Rabbana ya Allah ya Rabb, abasarna lah kami cali ya Allah. Lah kami danga, indah ta'alu di kami dia ya Allah. Farji'na. Balialah kamu balik ya Allah, balialah kami balik ke Baitul Ma'wa tu sebentar saja jadi innamu kinun. Lihat tu surat sajadah. Nyesal nanti. Makanya orang Minang tu hebat. Sesal dahulu atau baraki-raki dahulu, baranang-ranang sesangok. Baranang sesangok tu. Enggak. Oh, berenang di tekasu itu ya. Jadi oleh sebab itu, maka jangan kepentingan sesaat ini tergadai akidah kita, ibadah kita, agama kita kepada seluruh umat Islam di penjuru dunia. Kita lihat di YouTube. Boleh Bapak Ibu nanti siaran ulangnya nanti lihat di YouTube Herman Tanjung. Itu aja, enggak susah-susah. Kenapa seperti itu? Selalu para nabi dan rasul mengajak, ulama menyampaikan, kadang ulama dibegana beginikan, ulama ini aduh saya. Bapak Ibu, awak berutang budi ke ulama, wajib hukumnya taat kepada ulama. Ulama yang mana? Nah, kan gitu. Ulama itu dalam pandangan Allah, innama yakhshallah, orang yang paling tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leza panjang tali baru galak ke ulamaannya. Itu sekam buambo tu tali baru tu kan panjang tu. Tapi kalau nyombalakang kepada Allah enggak. Itu bukan ulama itu. Ulama tu semakin berilmu, dia semakin tunduk kepada Allah. Semakin takut dia kepada Allah. Mengajak umat, membawa umat. Indak menyesatkan orang doh. Ikut dulu wa adallu. Sasik menyasian lo leh. Kalau le sasik nyu surang sasiknya. Tapi kalau lah menyasian, dia punya jamaah, dia punya banyak. Oleh sebab itu hati-hati kita. Jadi ulama itu adalah yang menyampaikan risalah Rasul. Allah menyampaikan wahyu kepada Jibril, Jibril kepada para nabi dan rasul, diakhiri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad gak ada lagi secara jasadiah manusiawi, beliau gak ada lagi. Dilanjutkan oleh para khalifah, sudah selesai 4 khalifah. Terus sahabat di bawahnya, Bani Umayyah, Abbasiyah, dan terus khalifah, udah terakhir Andalusia kemarin 42 itu habis sudah. Sekarang gak ada lagi ulama. Makanya benar Rasul menyampaikan al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi, bukan ahli waris, pewaris yang melanjutkan perjuangan dakwah risalah, menyampaikan hak batil, iyo indah, boleh atau enggak, itu ulama. Tapi kalau membuat umat itu jamaah itu abu-abu duitnya, menyatakan yang halal haram, yang haram dihalalkan, itu lain ceritanya itu. Jadi ulama-ulama itu penting keistiqomahati dalam menyampaikan pesan-pesan Allah dan Rasul. Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu kita berada di alam yang keempat. Alam selanjutnya akan kita lalui. Ingat pesan Rasul, ingin selamat di alam selanjutnya, dunia kolah yang menentukannya. Ingin selamat alam selanjutnya itu alam sakarat. Yang kelima, sakarat itu beda dengan maut. Yang keenam alam maut.
Sakarat dengan maut itu beda-beda tipis. Ada orang menggabung sakaratul maut. Sakarat itu proses berpisahnya ruh dari jasad. Nah, itu proses lah. Ya lumpai itu dong, masih ada. Nah, itu. Kemarin kita dipurui di telepon. Udah dari jam pagi tadi dia koma itu kan ada titik ada itu doh. Nah, itu kalau ada titik itu selesai itu. Ada kemarin di Ampang itu 3 hari koma. Yang dibaca baru Yasin baru ya. Baca surah Al-Waqiah. Turun ke situ. Akhirnya beliau memang sedang kondisi sakarat. Nah, dalam ilmu masalah yang berkaitan dengan tauhid, lah selesai sekali dah biar ulang sekali lagi, tidak 3, tidak cukup 3 doh, 1,5, 1/4. Allah pasti memberikan yang terbaik. Ingat yang terbaik itu hanya 2, pilih harus cie. Kalau tidak duit, nah tuah itu saja tuh. Allah akan memberikan yang terbaik. Makanya kita harus sampaikan kepada anak, kepada orang yang dalam sakarat itu berhusnuzon dan bersuuzon kepada Allah. Di lelamu mau sakit, kau hendak mau sehat mati selesai. Itu suuzon namanya itu. Nggak boleh. Ya sabar ya, mama sabar ya. Allah pasti memberikan yang terbaik. Jadi itu bahasa kita, memberikan yang terbaik. Jadi kalau dalam pandangan Allah yang terbaik itu kembali kepada Allah, kan tidak salah. Waqiah. Jadi oleh sebab itu sakarat, Bapak Ibu, dalam sakarat itu barik. Anda percaya sebuah lah. Ini kadang ada orang bertanya, "Lisanah tu ya saja." Anda percaya sebuah lah. Untuk gitu, menumpang biduk kaili saja itu. Berat. Baik contoh bariknya. Referensinya silakan cari dalam kitab Sinar Keemasan jilid 1 jilid 2. Kemudian wasiat terakhir karangan Profesor Dr. Syekh Jalaluddin dalam kajian ilmu tauhid, bahwa dalam sakaratul maut itu ada 7 rombongan setan. Tidak setan loh, setan. Hanya pakai to tuh. Kan shin, to, setan yang mengganggu, menyesatkan manusia itu. 7 rombongan. Kalau di angkatan 7 peleton, 7 peleton itu berapa orang? Banyak. Satu rombongan itu 70.000 daya aksi kekuatannya untuk menyaksikan wak. Tugasnya satu, waktu sasek di gue. Mulai dari lahir, hidup di dunia sampai sakarat pun awaknya sasean dulu. Itu kerajo si Ubili itu, si Ubili, sekumpulan si Ubili rumah itu, iblis. Makanya berselindung kepada Allah. Bapak Ibu udah hafal itu, udah hafal doanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziratan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut. Itu dia. Ya Allah, terimalah taubat aku sebelum maut ya Rabb. Wa rahmatan indal maut ya Allah, kasih rahmatlah ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal, ini dia. Ya Allah, ampunilah aku ya Rabb sesudah maut itu. Puncaknya Allahumma hawwin alaina fi sakarat. Ayo tuh, sakarat itu tuh. Rasulullah membimbing awak. Aja tinggal doa tuh Bapak Ibu. Biasa doa tuh terus. Kita berharap Allah memberikan yang terbaik. Makanya biasakan kalau ada Bapak Ibu yang sempat malapi orang gaya awak. Kemarin kita yang melepas beliau, bacakan. Kalau beliau masih alam sadar, la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Kalau beliau masih sadar gitu. Tapi kalau beliau sudah zat itu di puncak, roh sudah berada di kerongkongan,
dalam kajian ilmu tauhid, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi, tinjauan ilmu tauhid lafaznya dipakai Allah. Tarikannya masuk Allah, bukan keluar Allah. Jangan kalau lama dewasa Allah 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 Allah, itu dah muat dah. Enggak masuk tuh dah. Ikuti iramanya Allah. Beliau kan ngok tuh Allah. Iya, tarik ke dalam. Ini nanti berat tuh. Itu kan pengalaman spiritual kita itu. Jadi menjamin kita melepaskan seperti itu juga tuh. Biasanya nanti takala idza zulzilatil itu goncangan yang dahsyat itu wa akhrajatil, dia bukan mengeluarkan isinya. Akhraj. Kadang mohon maaf ada yang muntah. Di situ kadang-kadang mohon izin, mohon maaf sekali lagi, ada kadang-kadang keluar buang air kete, buang air kadang. Makanya sebenarnya yang palu sanda itu keluarga terdekat. Palu sanda itu kalau di Minang kan masih pakai sikuah. Tuh. Itu orang terdekat itu. Karena keluarga terdekat lah. Karena itu agak apa sih? Gitu. Agak sensitif sekali. Jadi sebab itu Allah. Lepas sampai selesai. Allah. Ikuti sampai terakhir. Kalau udah sedang masak, tinggal masak dulu, matian kompor tuh. Sampai nyuk pada tak tuh, biasa pada tak tuh. Gitu. Syukran. Kita itu ya. Jadi oleh sebab itu sampai terakhir, lah titik terakhir, lah selesai. Tuh. Biarkan dulu. Tetap, karena ruh masih berada di situ. Ya, masih berada di situ. Jangan yang apa dulu, yang lain-lain apa. Kemarin ada maratuk, itu makanya Rasulullah itu tidak suka. Maratuk, merawang-rawang, menepi dadu, itu perbuatan jahiliyah. Wanita dilaknat, wanita yang meratap dan mendengar ratapan. Hadis itu memang kepada wanita. Kenapa? Kaum wanita itu memang agak paibotis deh, dan serius. Apa nangi? Kamu mulai meratuk langsung, cegah. Bu, sabar. Kok kemana ini? Keduaan saya matu tuh. Jangan maratuk. Maratuk itu artinya laba buah-buah. Unde ayah mangga, itu masuk bisa dolah panjang tuh cerita tuh, kayak tukang rabab lah gitu kan. Itu enggak masuk tuh, perbuatan jahiliyah itu. Hati-hati. Gitu. Karena beliau masih dalam melihat apa yang dilakukan oleh keluarga. Itu. Makanya kadang-kadang ada mata beliau ke atas. Ingat kata Rasul, ruh keluar diikuti oleh pandangan mata. Makanya selesai. Gitu. Lah memang sampurno lah sudah, baru inna lillahi wa inna ilaihi. Hati-hati juga kadang-kadang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu salah itu. Inna lillahi wa inna ilaihi, kepadanya. Nya itu siapa? Allah nisbahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi raji'un yang terakhir itu salahnya tuh. Gitu. Kalau enggak cari Al-Qur'an balik gitu kan. Jadi berat bare iyo. Makanya kalau dituntun elo-elo, insyaallah beliau di akhir kalam beliau kalimah la ilaha illallah, masya Allah. Allah jamin melalui Rasulullah, man qala akhiruhu, siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalatil jannah, dijamin balambin masuk surga. Makanya tuntun, lakinu, talkin, bimbing, ajari orang yang dalam sakarat itu la ilaha illallah. Nggak banyak ada Bapak Ibu orang yang dalam sakarat itu permintaan, nggak banyak. Hanya satu itu. Ajan terlalu jujur, ayah hawi, apa bina lu cincau. Keluar balik cincau tu beliau. Bagi cincau tadi iyo ya tuh. Ayah bukan ayah itu. Ndak ayah itu yang beliau minta dong. Kalimatun thayyibah. Itu dia itu. Kalimah-kalimah yang baik.
Makanya Allah menyampaikan yauma la yanfa, di saat itu, suatu hari saat itu dalam sakaratu mal harato benda yang dicari salamu iko siang malam pagi sore bantiang tulang peras keringat, la yanfa, tidak bermanfaat, wala banun, termasuk anak. Allah yang menyampaikan itu. Yauma la yanfa wala banun, anak tidak bermanfaat, paling kancang manangi atau berdoa. Yang bermanfaat di kala itu illa, kata Allah, kecuali biqalbin salim, hati yang selamat. Mana hati yang selamat itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Bapak Ibu jamaah, kok dirantang buliahnya panjang cak dipuntah nanya singkik diambil sajoh nan pagunuh. Mudah-mudahan kita semua akan mengikuti jejak langkah beliau almarhumah. Jadi oleh sebab itu mari kita bersama-sama persiapkan diri kita dengan apa? Amal soleh, keluarga kita, turunan kita, dan seluruhnya kita, terutama umat Islam. Mari kita tetap istiqomah di atas aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam penyampaian nambah tadi kok kurang lemak manihi recik bawang dek kurang alu hirono pici dek kurang kuni atau masakan dalam biak mata, maafkan nambah tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Ada yang katanya biasanya kok kayak gitu katanya jawab gitu kan. Jadi kok indak dijanjang ngamon naik, indak ditangguh hembu turun, mungkin tadorong di lompatan lupuh di kaki nan kapatah, ndak do gadiang nan tak rata, ndak do tupai yang tak gawah, yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.